Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam mesbah doa. Nah, sebelum kita memulai mesbah doa, baiklah kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini pula, saya mengajak saudara sekalian untuk menaikkan sebuah pujian yang merupakan suatu komitmen atau suatu pengakuan diri kita di hadapan Tuhan bahwa setiap waktu, setiap jam kita selalu memerlukan Tuhan dalam hidup kita.
bahwa kita memang memerlukan Tuhan setiap waktu, setiap jam. Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, sungguh sesuai dengan pujian yang kami naikkan tadi, bahwa setiap waktu, setiap jam Tuhan, kami membutuhkan penyertaan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang lemah boleh menjadi kuat. Kami yang tak berdaya boleh memiliki kuasa daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh boleh menjadi orang-orang yang bersandar penuh kepada Engkau. Dan kami memohon Tuhan memimpin kami pula dalam mesbah doa pada malam hari ini, dari awal hingga selesainya. Tuntunlah kami Tuhan, terangilah hati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami sungguh dapat menikmati persekutuan di dalam Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman. Bapa, kiranya berkenan mengusir segala yang jahat yang berusaha mengganggu kami pada malam hari ini dalam persekutuan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengusir segala yang jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal. Dengar doa kami Bapa, kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu setia? Bahkan Ia mengerti isi hati kita, kemampuan berbahasa kita, bibir kita, lidah kita begitu terbatas untuk mengungkapkan segala isi hati kita. Namun Tuhan tahu dan mengerti. Bahkan tetesan air mata merupakan satu bahasa yang dapat dimengerti oleh Tuhan kita. Sungguh bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kasih. Mari kita naikkan pujian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Yesus, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu
tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Nanti akan ditampilkan di layar. Saudara sekalian dapat melihat pokok-pokok doa yang akan didoakan bersama. Untuk itu saya kembali mengajak saudara menaikkan doa terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Bapa dalam sorga, saat ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mampukan kami Tuhan dengan satu hati di dalam Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Terlebih mampukan kami untuk berdoa seturut apa yang Tuhan mau kami naikkan di hadapan Tuhan. Supaya doa-doa kami boleh merupakan doa yang berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.
Mazmur 121 adalah nyanyian ziarah, di mana pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhanlah penolong kita. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dan diuraikan oleh Pendeta Sutotan yang bertema Ingatlah Pertolongan Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita dan kita naikkan sebuah pujian. Dan pujian ini diambil dari Mazmur nomor 121. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Menjagamu tak akan terlelah. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari setia takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Menjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Menjaga umatnya dengan setia. Mentari setia takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Harapanku hanya Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk
menyertai, memberikan pencerahan bagi setiap kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami malam ini. Di dalam ibadah mesbah doa, kami mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan malam ini, dan juga untuk seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu malam ini, dan kami pun juga dimampukan untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Firman Tuhan pada malam hari ini akan kita renungkan bersama-sama sambil temanya, ingat pertolongan Tuhan. Setiap hari pasti kita pernah mengalami pertolongan orang lain dalam hidup kita. Setiap kita dalam sepanjang hidup yang sudah kita jalani ini pasti pernah mengalami pertolongan seseorang. Setiap pertolongan yang kita alami akan menimbulkan kesan tersendiri dalam diri orang itu. Semakin pertolongan itu membuat kesan yang mendalam bagi dia, akan semakin dia ingat dan tidak akan pernah dia lupakan. Sambil contoh, misalnya pada momen ulang tahun, ada tradisi yang suka orang-orang tertentu memberikan angpau bagi kita. Misalnya suatu kali ketika kita berulang tahun, ada seorang yang memberikan angpau yang isinya itu 1 juta rupiah. Waktu kita buka, kita lihat, wah 1 juta. Kita senang. Tetapi itu hanya sementara sifatnya. Kenapa? Karena bagi kita ketika kita berulang tahun, hal-hal yang sudah biasa diberikan dalam bentuk angpau, dalam bentuk sejumlah uang. Dan itu hanya kita ingat hanya dalam beberapa waktu yang singkat. Setelah itu kita lupakan. Coba kalau misalnya orang yang memberikan sesuatu, memberikan uang pada kita pada saat keadaan kita sangat terjepit, pada saat kita nggak ada pekerjaan, usaha kita bangkrut, dan keluarga kita membutuhkan uang untuk bisa mendapatkan memberi makanan untuk kehidupan keluarga kita. Pada saat kita begitu susah, nggak punya uang 1 peser pun, kita berdoa, "Tuhan tolong saya karena saya tidak mampu untuk membeli makanan." Dalam situasi seperti itu, datang seseorang ke rumah kita. Lalu dia memberikan sebuah amplop yang isinya itu uang sejumlah 1 juta. Pada waktu kita membuka amplop itu, kita lihat uang dalam jumlah 1 juta, kita bilang, "Wah, puji Tuhan, sungguh baik orang ini. Dalam keadaan aku susah, dia menolong aku, dia memberikan uang 1 juta." Dan itu sangat berkesan bagi kita. Kita akan selalu ingat, orang ini orang yang baik, orang ini orang yang selalu memperhatikan apa yang aku butuhkan. Dan kita nggak akan lupakan pertolongan dia.
Itu hal yang wajar untuk kita lakukan dalam hidup kita. Semakin bantuan itu pada waktu yang sangat mendesak bagi kita terima dari seseorang, semakin kita ingat bantuan itu yang sudah kita alami. Ada sebuah pepatah untuk orang yang melupakan pertolongan yang telah diberikan oleh seseorang. Dan itu pepatah yang atau ungkapan yang gak enak sekali didengarnya, yaitu ungkapan kacang lupa guling. Yang artinya orang ini tidak ingat lagi siapa dirinya yang telah mengalami pertolongan oleh orang lain. Dia lupakan itu. Dan itu sangatlah menyakitkan sebetulnya. Terutama buat orang yang pernah memberikan pertolongan. Ketika dia dilupakan, bahkan dibuang dari kehidupan orang yang pernah dia tolong, itu sangat menyakitkan bagi orang tersebut. Nah, nas firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat 21. Ini juga berbicara tentang kondisi yang mirip, yang hampir sama. Kalau kita membaca kisah ini, kisah di mana murid-murid Yesus yang sudah mengalami mujizat Yesus, yang sudah melihat sendiri dengan mata kepala mereka, yang sudah mendengar sendiri peristiwa itu terjadi, bukan didasarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang dibicarakan oleh orang lain, tetapi mereka sendiri mengalami situasi itu. Mereka melihat sendiri dengan mata kepalanya, dengan telinganya mereka lihat sendiri Yesus sudah melakukan mujizat itu. Pertanyaannya, apakah mereka lupa atas peristiwa itu? Tidak. Dari mana kita bisa tahu bahwa murid-muridnya tidak lupa peristiwa itu? Kita lihat di dalam beberapa ayat yang dituliskan di dalam Injil Markus pasal yang ke-8. Coba lihat ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-19. Yesus katakan, pada waktu Aku memberi makan 5.000 orang dengan menggunakan 5 roti. Berapa bakul sisa roti yang ada? Firman Tuhan catat, murid-murid memberikan jawaban dan jawaban itu betul sekali. Mereka katakan 12 bakul. Wah, pinter mereka. Mereka ingat itu. Lalu ingatkan lagi di dalam ayat berikutnya. Di dalam ayat yang ke-20. Pada waktu aku memberi makan 4.000 orang dengan menggunakan 7 roti. Berapa bakul roti yang sisa? Mereka ingat juga memberikan jawaban 7 bakul. Hebat. Ingatan mereka itu luar biasa. Mereka ingat peristiwa itu. Tetapi persoalannya, dalam perjalanan hidup murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang real, dengan masalah-masalah yang real dalam hidup ini. Sehingga di dalam nas yang kita baca hari ini, ketika mereka diperhadapkan dengan kondisi waktu mereka sedang menyeberang, dikatakan murid-murid ini lupa membawa roti. Yang ada pada mereka hanya 1 roti saja. Manusia punya penyakit yang seringkali sadar ataupun tidak sadar suka dia hidupi, yaitu penyakit lupa. Mereka lupa bawa roti. Yang ada cuma 1 roti. Kemungkinan besar roti yang beberapa hari yang lalu yang sudah ada di dalam bekal mereka. Lalu dalam kondisi seperti itu, Yesus memberikan sebuah peringatan kepada murid-muridnya. Kita lihat peringatan Yesus apa di dalam ayat yang ke-15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka lupa bawa roti. Lalu Yesus mengajukan atau memberikan sebuah peringatan kepada mereka, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu mereka berasumsi, berpikir dalam pikiran mereka, wah, bicara tentang ragi, ini bicara tentang roti.
Pasti Yesus tahu sebetulnya kita saat ini nggak punya roti, kita lupa bawa roti. Jadi Yesus ingatkan kita hati-hati. Nanti kalau engkau makan roti, roti itu ada raginya, dan ragi ini dari ragi yang berasal dari orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi mereka berasumsi Yesus ini bicara tentang roti dalam bentuk fisik. Lalu apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka risaukan ini, Yesus tahu. Sehingga Yesus katakan di dalam ayat yang ke-17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hati?" Jadi bagi Yesus, apa yang dia peringatkan bagi murid-muridnya, ini bukan persoalan roti dalam bentuk fisik. Bukan. Yang Yesus maksudkan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes itu mengenai ajaran mereka, mengenai pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan, yang sudah mungkin tersebar luas di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di mana mereka akan mendarat di tempat itu. Jadi bagi Yesus, bukan persoalan roti fisik yang mereka pahami, yang mereka asumsikan waktu itu. Jadi Yesus tegur bagi mereka. Persoalannya bagi kita, mengapa murid-murid ini mereka berasumsi bahwa ragi orang Farisi dan ragi Herodes itu bicara tentang roti, dihubungkan dengan roti dalam bentuk fisik. Mengapa persoalannya? Apakah mereka lupa? Apakah mereka sudah tidak ingat lagi? Kalau bicara tentang roti dalam bentuk fisik, harusnya mereka tidak ragu. Kenapa? Karena Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka sudah mengalami pertolongan Yesus, sudah melihat sendiri mujizat Yesus tentang mujizat memberi makan orang dalam jumlah ribuan hanya dengan menggunakan beberapa potong roti dan masih ada sisa di sana. Mengapa mereka mengkhawatirkan tentang hal-hal seperti itu? Persoalannya bukan karena mereka tidak ingat atau masalahnya tentang lupa, bukan. Tetapi persoalannya mereka ingat, mereka tahu itu, tetapi mereka tidak mengimani, tidak mempercayai pribadi Yesus yang berkuasa, pribadi Yesus yang maha kuasa, yang sanggup untuk melakukan mujizat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka dikatakan degil hatinya. Degil hati. Apa artinya degil hati sebetulnya? Orang yang mengeraskan hati. Mereka sudah tahu, mereka sudah lihat, mereka sudah dengar, mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan dengan nyata dalam hidup mereka di waktu yang lampau. Tapi mereka melupakan itu dan hidup dalam keraguan dan kebimbangan. Atas dasar apa? Atas dasar mereka tidak percaya, tidak beriman akan pribadi Yesus yang menyertai kehidupan mereka. Ini seringkali ada dalam hidup umat Tuhan. Bukan hanya di waktu yang lampau, termasuk juga pada zaman sekarang ini. Jangan-jangan di antara kita yang malam hari ini ikut di dalam ibadah mezbah doa, kita seperti kelompok murid-murid Yesus ini. Dan saya meyakini bahwa setiap anak-anak Tuhan di sepanjang kehidupan dia sudah mengalami begitu banyak mujizat Allah. Kondisi yang sulit yang dia alami, sakit penyakit yang pernah dia alami, lalu Tuhan tolong menyembuhkan dia dengan cara yang ajaib. Kemudian ketika kesusahan dalam hidup kita berkeluarga, kesulitan ekonomi yang kita alami, lalu Tuhan tolong kita mengalami jalan keluar dan pelepasan. Masihkah kita ingat itu? Atau kita lupakan? Kenapa hal ini penting untuk kita perhatikan?
karena kondisi yang real yang kita hadapi dalam hidup ini, khususnya dalam konteks hidup di zaman ini. Kalau kita mengikuti perkembangan berita melalui sosial media, televisi, keadaan bukan semakin lama semakin membuat kita tenang, membuat kita nyaman menjalani hidup ini, semakin membuat kita khawatir, takut sebetulnya. Dengan pertambahan orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19, yang jumlahnya itu bukan dalam jumlah yang kecil. Pertambahan sehari itu sekarang dalam waktu beberapa minggu ini udah hampir 14.000 data, bahkan lebih dari itu per hari. Dan sekarang jumlah orang yang sudah terinfeksi itu udah 260 ribu lebih, yang meninggal sudah 10 ribu lebih. Membuat kita was-was dan takut. Mungkin kita katakan, aduh aku nggak berani lagi aku menjalani hidupku dalam kondisi seperti ini. Takut terinfeksi. Tapi ingatlah, ada Tuhan dalam hidup. Ketika kita menjalani hidup ini, kita lihat dibayang-bayangi oleh resesi ekonomi. Indonesia sekarang sudah diprediksi sudah masuk di fase resesi ekonomi. Dan ini berdampak luas dalam segi-segi kehidupan kita yang lain. Di dalam segi-segi kehidupan kita yang lain akan berdampak luas dengan resesi ekonomi ini. Dan kita hidup di zaman seperti ini. Tapi persoalannya, masihkah kita ingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Di waktu-waktu yang lampau kita sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Tapi ketika saat ini kita mengalami kondisi yang sulit, masalah yang berat yang kita alami, apakah kita lalu lupakan itu semua? Tidak boleh terjadi. Jangan degil hati, tapi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Jadi ketika kita harus mengalami kondisi yang sulit, lingkungan di sekitar kita yang tidak nyaman untuk kita hidup, kita ingat kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan ada menyertai kita dalam kita percaya penuh kepada Dia. Waktu kita mengalami kebimbangan, kerisauan hati, kita sampaikan kepada Dia dalam doa kita. Tuhan, tolong aku risau dan khawatir sekarang ini. Tolong kuatkan aku tahu Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidupku. Biarlah firman Tuhan ini boleh membuat iman kita semakin teguh, kita semakin mempercayai, menyerahkan hidup kita ke dalam pembiayaan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Biarlah kami boleh belajar melalui kisah yang ditulis di dalam Injil Markus ini. Apa yang pernah terjadi dalam diri para murid-Mu ketika mereka dalam kebimbangan dan keraguan. Tetapi firman-Mu ingatkan melalui apa yang Kristus sudah lakukan di waktu-waktu yang lampau. Mereka harus ingat itu akan pertolongan Tuhan. Biarlah kami pun juga boleh melakukan firman Tuhan malam ini dalam situasi dunia semakin lama semakin tidak menentu saat ini. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel menyertai kami, dan Tuhan juga akan menolong kami seperti waktu-waktu yang lampau di mana kami telah nyata mengalami pertolongan Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Saudara, kita sudah di penghujung acara Mesbah Doa pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa menutup pertemuan kita atau persekutuan kita dalam Mesbah Doa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga selesai Mesbah Doa pada malam hari ini. Tuhan, kiranya setiap apa yang telah kami boleh terima dari firman-Mu, setiap doa syafaat yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kiranya ini juga boleh merupakan bagian kami dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau mentaati firman.
Bapa, tolonglah kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun penyertaan-Mu, pimpinan-Mu senantiasa mengikat kami di dalam kasih setia Tuhan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa minggu depan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.